Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menggali ilmu geografi di Seman 1 Batu Jajar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, silahkan untuk dipersiapkan buku tulis geografi dan pulpennya. Kemudian nanti apapun yang ada di dalam di dalam video ini silahkan untuk dicatat. Kemudian nanti dikirimkan di Google Classroom-nya ya. Oke, anak-anakku, untuk hari ini kita akan mulai berkenalan dengan geografi, yaitu di bab 1, yaitu pengetahuan dasar geografis. Ya kan, untuk dicatat judul materi hari ini, pengetahuan dasar geografi. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, adapun geografi, kita berkenalan dengan sejarahnya terlebih dahulu dan tokoh-tokohnya. Era pertama dalam geografi adalah geografi klasik, yaitu pada zaman ini fenomena geografis masih menggunakan anggapan belaka dan mitos, kurang menggunakan akal sehat. Kondisi ini berlangsung lama sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Hal ini perkembangan geografi mulai disadari adanya, tetapi masih menganggap apapun yang terjadi di dalam bumi atau di permukaan bumi atau fenomena-fenomena geografis masih menggunakan mitos dan belaka seperti hujan, badai, dan sebagainya, masih memakai mitos belaka ya. Kemudian berkembang kepada geografi abad pertengahan, yaitu di mana selepas Romawi jatuh, Barat atau daerah Eropa dicengkram dalam era ke-8. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan justru mulai berkembang pesat di Timur Tengah. Nah, ini nanti muncul tokoh-tokoh di Islam ya, di abad pertengahan. Kemudian geografi modern, pandangan ini mulai berkembang pada abad ke-18. Pada masa ini geografi sudah dianggap sebagai suatu disiplin ilmiah dan sudah dipandang dari sudut praktis. Kemudian geografi abad 20, yaitu latihan geografi pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20 adalah terhadap iklim, tumbuhan, dan hewan, serta terhadap bentang alam. Maka silakan untuk dicatat terlebih dahulu sejarah geografinya. Oke, kemudian adapun tokoh-tokohnya pada masa-masa yang tadi ya. Pertama ada geografi klasik. Tokoh yang pertama adalah Herodotus, yaitu yang hidup pada tahun 485 sampai 428 sebelum Masehi. Nah, Herodotus ini adalah seorang ahli filsafat dan sejarah Yunani. Herodotus ini sebenarnya dikenal sebagai bapak ilmu sejarah, tetapi sesungguhnya ia pun menelurkan beberapa paham atau konsep geografi. Nah, Herodotus ini pertama kali menguraikan seluk-beluk keadaan tempat-tempat begitu ya, dan menerangkan mengapa halnya demikian. Misalkan dia pergi ke suatu tempat, kemudian dia terangkan, diuraikan gitu ya tempat tersebut. Nah, kemudian tahun 450 gitu ya, sebelum Masehi, dia berhasil mewujudkan model peta dunianya. Pada waktu itu dia membagi bumi atas 3 wilayah saja ya, ada Laurasia, Gondwana, dan Tethys begitu ya. Nah, dia menguraikan seluk-beluk keadaan tempat-tempat, dinamakan topografi dan membuat peta dunia. Oke,
Kemudian yang kedua adalah Thales, yaitu 640 sampai 548 sebelum Masehi. Ia geograf pertama dari bangsa Yunani kuno, begitu ya. Melakukan penelitian dan mengungkap informasi dengan melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Nah, dia meneliti dan melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Kemudian diungkapkan informasinya. Thales berpendapat bahwa bumi berputar begitu dari barat ke timur. Oke. Kemudian tokoh yang ketiga dari geografi klasik adalah Heraklides atau 320 sebelum Masehi. Dia berpendapat bahwa bumi berputar pada sumbunya dari barat ke timur. Kemudian ada Anaximandros 550 sebelum Masehi. Dia seorang Yunani yang membuat peta bumi. Kemudian dia beranggapan bahwa bumi berbentuk silinder. Kemudian Eratosthenes. Nah, ini ya, 276 sampai 194 sebelum Masehi. Dia membuat karya berjudul Geographein. Nah, dia dikenal sebagai bapak geografi. Oke. Kemudian ada Strabo. Kemudian dia menulis buku berjudul Geographia. Kemudian ada Claudius Ptolemus yang menulis mengenai buku Guide to Geography atau panduan geografi. Nah, ini silakan untuk dicatat terlebih dahulu tokoh-tokoh geografi pada masa geografi klasik, yaitu di mana tadi ya fenomena geografis masih disangkut pautkan dengan mitos-mitos dan budaya setempat begitu ya. Oke. Setelah ditulis, kita masuk ke geografi abad pertengahan, yaitu di sini berkembang ilmu geografi di Timur Tengah ya, ketika Romawi jatuh dan masuk ke era kegelapan. Kemudian tokoh-tokohnya yang pertama ada Musa al-Khwarizmi. Dia seorang ahli matematika yang juga geografer. Dia merevisi pandangan Ptolemus mengenai geografi. Dia membuat peta globe pertama pada tahun 830 Masehi. Kemudian ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis buku Geografi Kesejahteraan atau Historical Geography. Kemudian ada pun tokoh-tokoh dunia Eropa, yaitu Nicolaus Copernicus, Galileo, dan Kepler yang mengemukakan bahwa bumi berbentuk bulat, bergerak pada porosnya, dan seperti planet lain, bumi melakukan gerak edar mengelilingi matahari atau revolusi. Ini adanya teropong ya dari Galileo dan Copernicus yang mengeluarkan teori juga mengenai bumi bulat begitu ya. Kemudian ada juga Marco Polo, Columbus, dan Vasco da Gama, yaitu seorang penjelajah samudra. Silakan untuk dicatat lagi. Kemudian tokoh-tokoh pada geografi modern. Yang pertama ada Immanuel Kant, yaitu dia seorang peletak dasar geografi modern. Dia seorang ahli filsafat juga dari Jerman, Universitas Königsberg. Kemudian Karl Ritter dikenal sebagai peletak dasar geografi sosial. Kemudian pada abad 20 begitu ya, tokoh-tokohnya yaitu ada Friedrich Ritzel, yaitu ajaran Ritzel dikenal sebagai antropogeografi, yaitu seorang tokoh geografi Jerman yang memperoleh pengaruh besar. Kemudian ada Otto Schlüter. Ya, menurut Schlüter, objek geografi adalah landskap atau yang di dalamnya termasuk tempat tinggal manusia. Nah, begitu perkembangan geografi dari zaman ke zaman ya, yaitu adanya ini ya
geografi klasik, kemudian geografi abad pertengahan, geografi modern, dan geografi abad ke-20. Semakin berkembangnya ilmu geografi, semakin berkembangnya ilmu geografi, maka muncullah beberapa paham di geografi, yaitu ada paham physis determinis dan paham possibilis. Apa sih itu? Nah, silakan dicatat. Paham physis determinis berpendapat bahwa keadaan alam suatu wilayah sangat menentukan sifat, karakter, dan pola hidup penduduk di wilayah tersebut. Sehingga paham ini mengatakan bahwa yang dominan dalam menentukan suatu sifat, suatu karakter penduduk di wilayah tersebut adalah alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah paham possibilis. Berpendapat bahwa alam hanya menawarkan beberapa kemungkinan terhadap manusia. Nah, kalau di sinilah manusia sendiri yang memilih kemungkinan tersebut. Jadi agak berkebalikan dengan paham yang pertama. Kalau physis determinis, ini alam yang menentukan. Kalau possibilis adalah manusia yang menentukan atau yang dominan terhadap alam. Ini manusia dominan terhadap alam, kalau yang determinis alam dominan terhadap manusia. Oke. Kemudian anak-anakku yang soleh dan soleha silakan tercatat ya, ini paham possibilis dan paham physis determinis. Saya kira sudah jelas. Kemudian kita masuk ke dalam definisi ya. Pengertian geografi. Silakan untuk dicatat dulu ini semuanya ya. Silakan untuk dicatat pengertian geografi. Kemudian ada beberapa ahli yang mengatakan atau mendefinisikan geografi sendiri. Yang pertama tentunya Eratosthenes dalam bukunya Geografi, yaitu mengemukakan bahwa geografi itu berasal dari geo yang artinya bumi, dan grafien yang artinya deskripsi, uraian, atau lukisan, gitu ya. Geo itu bumi, grafien adalah deskripsi atau uraian atau lukisan. Maka secara secara bahasa, geografi adalah ilmu yang menguraikan atau ilmu yang melukiskan atau ilmu yang mendeskripsikan mengenai bumi. Paham ya? Silakan untuk dicatat ini ya. Kemudian adapun mengenai geografi menurut Claudius Ptolemus mengatakan bahwa geografi adalah suatu penyajian dengan peta dari sebagian permukaan bumi yang menunjukkan ketampakan umum yang terdapat padanya. Adapun Karl Ritter mengemukakan bahwa geografi adalah studi tentang daerah yang berbeda-beda di permukaan bumi. Oke. Kemudian James E. Preston mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Kemudian Bentarto menyatakan bahwa geografi mempelajari hubungan gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa di permukaan bumi, baik secara fisik maupun maupun berkaitan dengan makhluk hidup beserta permasalahannya. Kita lanjut. Nah, adapun karena banyak sekali definisi mengenai geografi ya, ini hanya sebagian, ada juga yang lainnya, tapi ini ditulis oleh kalian. Nah, maka pada tahun 1988 dihasilkanlah definisi geografi di Indonesia melalui seminar dan lokakarya IGI gitu ya. Ikatan Geografi Indonesia pada tahun 1988 yang menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan, begitu ya. Nah, ini silakan untuk ditulis dan dihafalkan.
Ini menurut seminar dan lokakarya IGI tahun 1988. Nah, yang menjadi di garis bawahi yaitu bahwa geografi ini tadi kan bumi, grafien adalah lukisan, deskripsi. Jadi geografi adalah ilmu yang mempelajari atau melukiskan mengenai bumi, sedangkan menurut IGI adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan. Jadi persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Apa sih itu fenomena geosfer? Nah, ini geosfer itu terdiri dari 5 lapisan begitu ya. Nanti ke sini. Sini ya. Geosfer. Geosfer itu lapisan bumi artinya ya. Geo itu bumi, sphaera itu lapisan. Jadi geosfer lapisan bumi yang dipelajari geografi. Nah, ini silakan juga ditulis. Nah, geosfer ada 5, yaitu ada litosfer, kemudian ada hidrosfer, kemudian ada atmosfer, kemudian ada antroposfer, kemudian ada biosfer. Oke. Ini adalah lapisan-lapisan bumi yang dipelajari geografi. Litosfer lapisan batuan, kemudian hidrosfer lapisan air, sedangkan atmosfer lapisan udara, antroposfer lapisan manusia, dan biosfer lapisan makhluk hidup. Oke. Jadi 5 lapisan inilah yang dipelajari oleh geografi atau geosfer. Kita balik lagi ke sini. Geosfer tadi ya, 5 lapisan. Jadi ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian di 5 lapisan tersebut. Di lapisan batuan, di lapisan air, di lapisan makhluk hidup, dan sebagainya. Dengan sudut pandang ke lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Gitu. Nah, anak-anak, untuk hari ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, kita berdiskusi di WhatsApp ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.